Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi pada pagi hari ini, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Wabil khusus bagi Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik yang baru pertama kali bergabung maupun yang sudah sering. Dan bagi yang pertama bergabung, diinfokan bahwa Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah rutin mengadakan kajian pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai kajian ini, kami akan membacakan beberapa tata tertib agar kajian ini berjalan dengan baik. Yang pertama, luruskan niat semata-mata untuk mencari Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun ini kajian online, tetap menjaga adab, yaitu berpakaian rapih dan sopan. Yang kedua, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita fokus agar bisa mendengarkan butiran ilmu dari guru kita. Selanjutnya, kami akan memute all atau mematikan mikrofon peserta ketika kajian sedang berlangsung. Dan bagi Bapak Ibu yang videonya dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti mengantuk atau tidur, akan kami stop videonya. Dan yang terakhir yaitu ketika ada pertanyaan nanti, diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema dan pertanyaan bisa dilakukan melalui chat, yaitu dengan raise hand atau bertanya secara langsung. Baiklah, insya Allah kajian kita pagi ini bersama Ustadz Dr. Yakub Amin MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insya Allah Ustadz pagi ini akan membawakan kajian luasnya kasih sayang Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para peserta kajian pejuang subuh melalui kegiatan Zoom atau virtual yang sangat saya hormati dan sangat kita banggakan. Tema kita pada hari ini adalah luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rangkaian dari tema-tema tauhid yang kita harapkan nanti setelah selesai sajian ini akan membangkitkan semangat kita untuk lebih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita masih dalam situasi sulit dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, seberapa besar pun halangan dan rintangan yang ada di hadapan kita, kita tetap senantiasa memiliki energi yang sangat kuat. Karena jiwa dan juga kalbu kita senantiasa terhubung kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita memohon perlindungan, kekuatan, serta segala sesuatunya kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ittiba dengan sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk kajian luasnya kasih sayang Allah ini, mari kita renungkan di antara bukti bahwa Allah memiliki kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, diantaranya adalah tergambar dari nama dan sifat Allah yang terindah. Salah satu diantaranya nama dan sifat Allah itu adalah Ar-Rahim, yang maha pengasih. Selain yang maha pengasih, Ar-Rahim, selain sifat Allah yang lain yang kita kenal, Ar-Rahman. Ar-Rahim yang maha penyayang, Ar-Rahman yang maha pengasih. Bahkan kalau kita buka di lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quranul Karim, tersebar demikian banyak ungkapan-ungkapan dalam bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu di antara nama surah di dalam Al-Quran yang 114 surat itu, surat yang ke-55 itu diberi nama surah Ar-Rahman. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat yang kita kenal sebagai Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, itu atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan pada urutan surah yang pertama di dalam mushaf, dan surah yang terakhir surah An-Nas. Melihat ini sebenarnya isi daripada suratul Fatihah, ya, kita melihat sejalan dengan ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat pertama
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selanjutnya juga menegaskan tentang kasih sayang Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga ketika seorang yang berkebangsaan Amerika Serikat berprofesi sebagai pastor yang pernah diminta untuk menjadi editor dari terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, sehingga karena beliau banyak sekali menyaksikan membaca ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, sehingga sang editor tadi yang profesinya di Amerika Serikat konon sebagai seorang pendeta, sehingga dengan kesimpulan itu, dengan takjubnya melihat surah Al-Fatihah, atas izin Allah dia menyatakan bersyahadat dan menjadi seorang mu'alaf. Nah, berbanding terbalik dengan yang ditampilkan oleh sebahagian umat Islam yang tidak mengambil sisi kasih sayang dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul, tapi berbalik lebih banyak menonjolkan sikap kekerasan, intoleransi, dan juga sikap yang menunjukkan radikal dan fundamental dalam pengertian ya tidak mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, tetapi lebih memaknai ayat-ayat yang bernuansa peperangan, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Walaupun nanti ini dalam diskusi kita bisa kita jelaskan apakah sebenarnya dimensi kekerasan dalam Islam itu ditempatkan seperti apa, yang kita kenal dengan makna jihad, atau yang sekarang sedang banyak dipersoalkan tentang radikalisme dan fundamentalisme. Cuma saya memiliki data untuk kata-kata fundamental dan radikal itu tidak ditemukan di dalam kamus tentang pengertian-pengertian tersebut di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti mungkin bisa kita diskusikan dalam titik ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Ghafir atau surah Al-Mu'min. Jadi surat Ghafir itu surat yang ke-41, itu surat Al-Mu'min atau juga namanya surat Al-Ghafir. Bagaimana pengakuan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat dan kasih sayang Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana, ya Tuhan kami. Itu ungkapan para malaikat. Wasi'ta kulla syai', ya, rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau itu meliputi segala sesuatu. Kemudian untuk menggambarkan luasnya kasih sayang Allah itu kita ketemu dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat 156. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullu syai'in." Dan rahmat serta kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Nah, jadi tanpa pilih kasih, ya, bahkan kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada semua makhluk-makhluknya,
termasuk malaikat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan tentang rahmat dan kasih sayangnya itu adalah meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu, dalam menafsirkan ayat ini, seorang ulama tafsir kenamaan yang kita kenal bernama As-Sa'di. Seorang mufassir kenamaan yang bernama As-Sa'di menyatakan dalam tafsirnya, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, yaitu meliputi seluruh makhluk-makhluk Allah yang terdapat di langit dan makhluk-makhluk Allah yang terdapat di bumi. Baik makhluk Allah yang fisikal maupun yang makhluk-makhluk gaib. Ya. Jadi ada makhluk yang sifatnya fisika seperti kita bisa lihat dan saksikan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga makhluk-makhluk Allah yang bersifat metafisika atau gaib seperti malaikat, ya, jin, kemudian makhluk-makhluk Allah yang halus seperti virus, kuman, ya, dan yang sejenisnya. Semuanya ini merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di menyatakan meliputi juga kasih sayang Allah itu bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang durhaka. Ya, jadi tidak hanya kepada orang-orang yang baik kasih sayang Allah itu, tapi diberikan Allah juga kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah diberikan Allah kepada mukmin dan juga diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Tidak ada satu makhluk Allah pun di muka bumi ini yang luput dari siraman dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian di titik ini ada pertanyaan, misalnya, apakah sama antara sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah? Ini sudah banyak diungkapkan di dalam kajian-kajian tafsir. Kembali kita ulang bahwa kita tahu bahwa Ar-Rahman itu adalah meliputi kasih sayang Allah ya kepada seluruh makhluknya di dunia. Tetapi ada yang hanya di dunia diberikan, tetapi dia tidak mendapatkan bahagiannya di akhirat kelak. Itu yang disebut sebagai Ar-Rahim. Ya. Kasih sayang Allah yang kedua ini Ar-Rahim, ya. Itu tidak diperoleh melainkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, mengapa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan cenderung baik, kadang-kadang penuh diuji dengan keadaan dirinya yang mengalami kesulitan dalam hidup dan diterpa berbagai macam cobaan. Nah, ini bisa kita jawab bahwa Allah menyatakan dalam salah satu firman Allah dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan ujian pada hakikat. Maka siapa yang mampu melewati ujian itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan suasana kebahagiaan di dalam hidup. Atau orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah tetapi dicucuri oleh Allah nikmat kepadanya tiada henti, mungkin adalah jawaban untuk orang-orang yang sedang melaksanakan istidraj. Jadi dia jauh dari agama, akan tetapi rezekinya terus-terusan bertambah, sehingga tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit dia keluar dari agama,
tetapi anehnya dia menganggap bahwa dia adalah orang-orang yang paling taat beragama, ya. Seperti pepatah mengatakan orang-orang istidraj itu adalah menarik rambut dari tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak terurai, tapi sebenarnya dia telah keluar dari batasan-batasan agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencela atau memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang melakukan istidraj. Rasulullah juga menyatakan jika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dirinya semakin jauh dari beribadah, sesungguhnya dia dalam keadaan istidraj. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik. Selanjutnya, bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasih sayang Allah itu terus-menerus dicurahkan kepada makhluknya, bahkan kepada manusia yang selalu melakukan perbuatan dosa-dosa dan kesalahan, atau orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Bagaimana cara Allah memberikan kasih sayang kepada seorang hamba yang selalu melakukan perbuatan maksiat dan dosa? Satu, ya, dengan cara Allah menutup aib hambanya tersebut yang berdosa, ya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan dirinya yang telah berdosa tersebut. Jadi Allah menutup aib seseorang yang berdosa itu sebenarnya bukan pembiaran, ya, tetapi sebenarnya Allah ingin, ya, agar orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan tadi memiliki kesempatan untuk datang dan bertaubat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seandainya kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan itu langsung diperlihatkan, maka seseorang itu akan merasa dirinya hina dan serba salah. Sehingga ada ungkapan, kita senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, kita tidak dihinakan oleh Allah walaupun sebenarnya kita melakukan perbuatan dosa-dosa dan kesalahan, terutama pada masa lalu. Ya, yang selalu menjadi renungan kita itu adalah perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa kita pada masa lalu. Tapi sebenarnya semua orang kecuali para nabi dan rasul itu punya kesalahan dan dosa masa lalu. Permasalahannya adalah sejauh mana kita merenungi apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu itu, kemudian kita hijrah, meninggalkannya, dan kita datang kepada Allah untuk bertaubat agar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni, dan kita berjanji di hadapan Allah tidak lagi melakukan hal yang sama, ya, pada masa-masa yang akan datang. Ini menjadi penting bagi kita. Ungkapan tersebut adalah sebagai berikut. Lau kana lidzunub, seandainya lah bagi pelaku dosa itu rihun, ya, ada baunya, rihun. Ada baunya, mungkin juga ada bentuknya. Ma jalasa alayya ahadun, maka niscaya tidak seorang pun yang mau duduk berdampingan dengan kita. Nah ini seperti itu keadaan. Tetapi karena Allah menutup aib kita, kita merasakan betapa Allah memiliki kasih sayang kepada kita agar kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Kedua, cara Allah untuk memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa atau yang meninggalkan kewajiban seperti sholat, saum, atau mengabaikan perintah-perintah agama yang lain,
Maka yang kedua, Allah tidak mengazab para pendosa tersebut dan pelaku maksiat tersebut secara langsung. Ya. Allah tidak mengazab para pelaku dosa dan maksiat tersebut secara langsung. Ya, misalnya kita temukan dalam surah 30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas. Disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, sampai di situ sudah melakukan kerusakan dan perbuatan dosa. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Kami berikan efek daripada perbuatannya itu dalam bentuk peringatan, ya, tapi tidak langsung dihukum, hanya diberi peringatan saja. Ya. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kami menunggu mereka agar mereka memiliki kesadaran agar kembali lagi meninggalkan perbuatan yang buruk tersebut dan kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, harapan Allah kepada mereka itu supaya tidak langsung dihukum, agar mereka itu ya raji, ya pulang kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia yang melakukan perbuatan dosa-dosa dan maksiat sekalipun adalah yang ketiga, Allah tidak langsung mewafatkan para pendosa dan maksiat tersebut. Ya, jadi kalau ada yang berbuat dosa dan maksiat diwafatkan, ada yang berbuat maksiat diwafatkan, mungkin makhluk Allah yang namanya manusia ini akan habis. Tetapi ini merupakan ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Allah menentukan bahwa manusia yang melakukan dosa dan maksiat tidak langsung diwafatkan. Seperti Fir'aun, Haman, seperti Raja Namrud, seperti dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ini orang-orang pendosa. Tapi Allah beri tangguh, Allah beri masa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih miris lagi, yang keempat, ya, kita sering sekali melihat mereka yang melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada. Coba, dia diberi nikmat berupa rumah, kendaraan, uang, ya, kesehatan, umur, itu semua nikmat. Bukan dibawanya untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, justru dia melakukan perbuatan maksiat, ya, di dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Jadi ini ada cerita-cerita yang real yang saya ingin ungkapkan. Misalnya dari dulu sampai sekarang di tempat-tempat wisata seperti di Ancol, seperti di Kuta, seperti itu. Mudah-mudahan saja pelakunya bukan orang Islam. Atau juga di Padang, Sumatera Barat, di pinggiran pantai itu sering sekali ditemukan ya mobil yang orangnya tidak ada tapi bergoyang-goyang. Ya, jadi dengan nikmat Allah dia diberikan mobil itu ternyata digunakannya untuk perbuatan maksiat. Kenapa mobil bergoyang orangnya tidak kelihatan? Ada apa itu? Nah, ini yang menjadi satu bukti bahwa nikmat itu bisa digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
Kejadian juga seorang ASN di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara, pasangan sejoli yang bukan suami istri, ditemukan pingsan di dalam mobil, tapi dalam keadaan tanpa busana. Kuat dugaan, mereka menghirup gas beracun dari buangan knalpot mobil yang mungkin mengalami kebocoran sehingga masuk ke dalam kabin dan terhirup. Untung saja masih pingsan. Ya, karena gas buang ini yang beracun ini sangat berbahaya, tidak berwarna, tidak berbau, tetapi sangat berbahaya dalam keadaan bugil. Bahkan ada berita di media sosial kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauheni, ya, di mana orang semuanya naik ke atas kapal, tetapi ada dua sejoli di dalam mobil yang melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan bugil, ditemukan dalam keadaan sudah mati, juga tanpa busana. Menurut polisi, kedua sejoli ini baru selesai melaksanakan hubungan intim, ya, di dalam mobil, kemudian dengan membiarkan mesin mobil hidup dan AC, kemudian mereka mungkin juga menghirup gas CO dari buangan mobil sehingga juga dalam keadaan mati, dalam keadaan tanpa busana. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi hal-hal lain banyak sekali yang kita lihat. Demikian juga banyak sekali ditemukan para pejabat-pejabat, anggota dewan, ketua dewan, atau pejabat-pejabat yang lain itu dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat ketika dia ditugasi melakukan tugas keluar kota dan lain sebagainya. Ini satu bukti yang kita bisa lihat perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ternyata Bapak Ibu ada rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mewafatkan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Boleh dirujuk nanti surat An-Nahl ayat 61, surat yang ke-16 ayat 61. Allah sengaja menangguhkan, tidak mewafatkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu karena Allah memberi tangguh agar mereka bisa bertaubat. Kemudian karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 58, Allah juga mengungkapkan bahwa Allah sengaja menangguhkan, ya, tidak langsung mewafatkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian ayat yang ketiga, surat Fatir, surat 35, ayat 45. Ya, jadi saya ulangi, Allah tidak langsung mengazab dan mewafatkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena ingin memberikan kesempatan kepada mereka. Itu satu dalam surah An-Nahl ayat 61, kedua surah Al-Kahfi ayat 58, ketiga surat Fatir ayat 45. Jadi mudah-mudahan ayat ini bisa kita tadabbur dan kita bisa mengambil manfaat. Oleh karena itu, mengingat Rahman dan Rahimnya Allah yang tidak langsung mengazab dan mewafatkan manusia yang melakukan perbuatan dosa, jangan dianggap bahwa Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Misalnya kita baca dalam Al-Quran surat Al-Infitar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Dan dalam kehidupanmu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin, yang memiliki sifat yang mulia dan mampu mencatat. Yaf'aluna ma
yaf'aluna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat itu mengetahui apa saja yang kita perbuat. Nah, jadi Allah melalui para malaikatnya memang selalu memantau kita. Bahkan dalam surat Yasin ayat 65 lebih tegas lagi, ketika nanti setelah terjadi hari kiamat, ya, keadaan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu diungkapkan dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami minta berbicara kepada kami dua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami minta dua kaki mereka untuk bersaksi terhadap apa-apa yang pernah mereka lakukan. Kiranya dua ayat ini, surat Al-Infitar 10, 11, dan 12, kemudian surat Yasin ayat 65, ini memberikan satu pemahaman kepada kita untuk tetap senantiasa berhati-hati dan menjaga diri dalam kebaikan dan memperdalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sedikit lagi. Nah, saya hubungkan dengan kondisi kita pada saat sekarang ini yang masih belum reda sama sekali. Walaupun kita ditimpa musibah apapun itu, seperti wabah COVID-19 ini yang kita rasakan banyak sekali mengganggu aspek ekonomi, perdagangan, di mana saudara-saudara kita banyak sekali yang menggantungkan hidupnya dari aspek ekonomi dan perdagangan ini. Akibat wabah ini terganggu. Ini merupakan satu keadaan yang kita hadapi. Anak-anak kita dari TK sampai mahasiswa sudah memasuki bulan yang ke-5, itu belajarnya dari rumah. Ya, itu tidak efektif. Transportasi pun kita ingin bepergian, misalnya transportasi umum, kita mengalami keadaan yang mencemaskan kita. Berkumpul-kumpul, bersilaturahim masih belum bisa kita lakukan sepenuhnya karena kita diminta untuk melakukan physical dan social distancing. Ini menjadi keadaan yang sedemikian rupa. Bahkan taklim masih kita lakukan dengan daring. Ya. Ibadah sholat fardu sebahagian sudah, akan tetapi tetap saja kita masih was-was, tidak senyaman ketika wabah COVID ini belum seperti yang sekarang. Ya. Bapak Ibu, kita juga melihat pelaksanaan ibadah haji dan umroh tahun ini masih belum bisa dilakukan. Ini merupakan hal-hal yang kita hadapi dalam keadaan kita sekarang. Bapak Ibu, bagaimana kita mempersepsi kesulitan ini, bagaimana kita mempersepsi? Ya. Ada yang mempersepsinya secara berlebihan, ada yang mempersepsinya tidak peduli, tapi ada satu yang perlu kita luruskan. Kita mempersepsi berbagai musibah yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak berputus asa. Nah, ini yang saya bacakan tadi, surat Az-Zumar ayat 53, surat 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melakukan tindakan melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Jadi sepanjang kita tidak berburuk sangka kepada Allah dan kita datang kepada Allah untuk meraih kasih sayangnya, maka Allah berjanji akan memberikan maghfirah dan keampunan kepada kita disebabkan penderitaan atau penyakit atau wabah yang sedang kita hadapi. Coba indahnya ajaran Islam. Sakit, musibah, wabah, sepanjang kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang sakit itu Allah berikan semacam bonus dengan cara membukakan seluas-luasnya ya pintu taubat kepada hamba-hambanya tersebut. Ketika dia memohon kepada Allah dengan bertaubat sedemikian rupa, itulah yang berpotensi untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga diri kita yang sudah bersih dari dosa-dosa dan kesalahan itu, efeknya akan semakin dekat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tujuan Allah untuk memberikan ujian-ujian itu sebenarnya adalah memiliki tujuan. Satu, dengan ujian itu kita digugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua, pintu taubat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan satu hadis yang maknanya saja. Tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang Muslim berupa sakit, keletihan bekerja mencari nafkah, kecemasan, kesedihan, kegelisahan, gangguan-gangguan orang lain, misalnya gangguan kerabat, gangguan tetangga, bahkan sekedar tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan itu semuanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641, dan kita hubungkan dengan tadi surah Az-Zumar ayat 53. Inilah pemaparan yang ingin saya sampaikan betapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia berupa kasih sayang yang demikian luas. Kita sebagai hambanya tentu memanfaatkan karunia kasih sayang Allah ini untuk senantiasa memperbaiki diri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berbagai keadaan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, kita mendapatkan dua hal. Satu, kita mendapatkan maghfirah dan keampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terbukanya pintu taubat yang seluas-luasnya bagi kita. Tapi dengan syarat, sepanjang kita memohon kepada Allah dan sepanjang kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan dari saya kepada host Pak Sahidin. Saya kembalikan. Tafadhal mashkur. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah, syukron atas paparannya. Masya Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu tidak hanya kepada
orang-orang yang beriman saja, tapi mencakup juga pada orang yang tidak beriman, bahkan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Baik Ustadz, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ada beberapa pengumuman maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengumuman pertama adalah insya Allah nanti besok pada hari Ahad, tanggal 27 September, pada jam 5.30 sampai jam 7, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 243 sampai 246, yaitu bersama bersama guru kita Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi MA. Dan insya Allah biasanya setelah jalan-jalan ini kita akan mengadakan, setelah kajian ini akan mengadakan jalan-jalan, yaitu insya Allah ke Colorado. Barangkali Pak Fadian ada info untuk yang ke Colorado? Insya Allah kita besok Ahad setelah kajian pada subuh jalan-jalan bertemu dengan sahabat kita di Colorado, Amerika Serikat. Jadi Bapak dan Ibu bisa ajak keluarga jalan-jalan tanpa paspor ke sana, bertemu dengan saudara-saudara Muslim kita di sana. Begitu Pak Said. Terima kasih Pak. Baik Pak Fadian, terima kasih. Pengumuman selanjutnya yaitu acara daripada pengajian subuh juga rangkaiannya, yaitu bedah Iqra. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan sebagai penanggung jawab acara. Silakan Pak Edi. Pak Edi. Apakah bisa menyimak Pak Edi? Baik, sebelum menunggu Pak Edi, saya bacakan yang untuk kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin menyampaikan dua maklumat. Yang pertama, atas banyaknya para jamaah yang ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam, maka kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah membuka kesempatan untuk melakukan classical training online yang insya Allah akan diselenggarakan pada minggu depan atau bulan depan tanggal 18 Oktober 2020, dan insya Allah bersama Ustadz kita Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin langsung nanti mendaftar, silahkan langsung ke admin, sehingga akan mempermudah untuk membacakan Al-Quran, tahsin dan tilawah di dalam memperlancar bacaan Al-Quran. Dan pengumuman yang kedua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengikuti kemarin training bedah Iqra yang pertama, kami masih memberikan after training service, insya Allah besok hari Minggu, jam 19.30, kami mohonkan untuk bisa on time, sehingga bersama-sama untuk dapat mempermudah dan mempercepat menguasai bacaan Al-Quran secara tartil, yaitu dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah hukum tajwid. Sekali lagi, kami atas nama manajemen Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu-Ibu sekalian yang selama ini mengikuti program-program yang kami selenggarakan. Demikian, terima kasih Pak Sahid dan Pak Ustadz yang telah bersama-sama kita, membimbing kita di dalam program-program Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak Edi yang sudah mengumumkan. Pengumuman selanjutnya yaitu bakti sosial berkaitan dengan Pemprov DKI akan melakukan kembali PSBB yaitu pada tanggal 14 September kemarin. Maka kami insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sembako untuk tahap kelima yang akan kami laksanakan
pada bulan September ini. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak Bapak dan Ibu para jamaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan bansos tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Prima Aditya di nomor HP 0811 828 246 atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu di Bank Syariah Mandiri di nomor 7119 543357 atas nama Irwan Prima Aditya, Bendahara PSMRPI. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi baik tentang kajian maupun pelatihan seperti tadi kajian bedah Iqra, silakan hubungi nomor admin di 0811 17 30 114. Baiklah, itu tadi beberapa maklumat dan pengumuman. Selanjutnya, Pak Ustadz, kita ke pertanyaan, ke materi, pertanyaan yang ada di chat. Baik, Pak Syahid. Yang pertama dari Bu Titi, ini dia semangat sekali bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya begini Pak. Kita tahu bahwa kita memiliki ustadz-ustadz yang banyak sekali. Di antara para ustadz tersebut ada yang dakwahnya menyejukkan, tetapi ada juga yang tidak menyejukkan, bahkan berapi-api melenceng dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, bolehkah kita memilih ustadz-ustadz yang baik saja? Terima kasih. Tafadhal Ustadz. Terima kasih Bu Titi, luar biasa pertanyaan. Pak Edi, apa kabar? Baik. Kita melihat akar sejarah tentang apa yang disebut sebagai ungkapan pemikiran atau tindakan yang masuk dalam kategori keras atau kekerasan. Ya. Ini salah satu diantaranya, saya harus kembali kepada sejarah, adalah kelompok Khawarij di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang kemudian secara politik tidak puas karena diterimanya oleh Sayyidina Ali tentang arbitrase ataupun perdamaian ketika itu. Karena mereka tidak bisa menerima perdamaian ya yang memenangkan kelompok katakanlah pemberontak ketika itu yang melahirkan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka menyatakan setiap orang yang keluar cara berpikirnya dengan cara berpikir mereka itu dianggap sebagai musuh. Bahkan lebih keras lagi, halal darahnya. Mereka juga menggunakan ayat Al-Quran untuk tindakan ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berpegang kepada hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Karena mereka kafir, itu dianggap halal darahnya. Padahal masih sesama Islam. Masih sesama Islam. Kemudian di dalam kamus bahasa Arab dan juga di dalam kamus Al-Quran, kata-kata kekerasan atau radikal itu tidak ditemukan. Ya, di dalam kamus. Radikalisme dan fundamentalisme itu justru diberikan oleh orang-orang di luar Islam. Ya, itu yang kita lihat praktek kekerasan. Nah, pertanyaan Ibu Titi, kenapa ada orang yang ceramahnya menyejukkan, tapi ada juga ceramahnya yang meledak-ledak, emosi? Karena tadi pikiran, perasaan diarahkan untuk satu titik, ya,
mengedepankan satu pendapat dan tidak menghargai pendapat orang lain. Jadi muncul seperti itu. Dan kalau memang berbicara Islam secara substansi, insya Allah ya tidak akan ada nuansa dakwah yang keras dalam pengertian yang kita sebutkan tadi. Tetapi manakala dakwah itu sudah mengarah kepada hal-hal yang bernuansa politik, apalagi politik praktis, maka itu tidak bisa tidak, pasti akan memunculkan hal-hal yang seperti dikatakan oleh Ibu Titi tadi. Saya mengutip pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa orang-orang yang dakwahnya seperti ini itu tidak memiliki masa depan. Satu. Kemudian yang kedua, ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, ya, melampaui takaran yang diberikan oleh agama, ghulu, seperti itu. Kemudian orang yang bertemperamen seperti itu, mohon maaf, biasanya ngajinya belum kenyang, belum cukup. Jadi karena ngajinya belum kenyang, belum cukup, masih nanggung, substansi agama tidak terungkap, malah nyerempet kemana-mana. Oleh karena itu, supaya bisa menghadirkan para penceramah yang teduh, sejuk, dan santun, maka para pemilik majelis taklim harus betul-betul menyeleksi siapa di antara para ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang memang kapasitas ilmu dan ngajinya itu sudah mumpuni, sudah memadai. Tapi kalau yang belum mumpuni dan belum memadai karena dia tidak punya materi, maka materinya nyamber sana, nyamber sini. Alih-alih menciptakan kebaikan dalam Islam, justru akan menimbulkan kekalutan dan sengkarut. Kira-kira begitu, Bu Titi. Nah, jadi sebenarnya kita memerlukan orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Apakah kita boleh hanya menyeleksi dan memilih ustadz-ustadz yang memiliki kapasitas yang seperti itu? Sangat boleh, dan justru itu dianjurkan. Bagi masyarakat yang terdidik, yang punya pengetahuan yang luas, dakwah model provokatif itu tidak disukai. Percayalah. Nah, jadi dakwah itu sebenarnya adalah untuk mengajak kepada kebaikan. Bukan mengangkat satu persoalan yang belum jelas, langsung dibawa ke publik. Itu tidak baik. Nah, jadi pertanyaan Bu Titi, apakah boleh kita memilih ustadz yang memiliki kapasitas ilmu yang baik, serta penyampaian yang baik? Bukan boleh, justru itu merupakan kewajiban moral. Agar kita memiliki pemahaman Islam yang baik. Makasih, Pak Syahid. Allah. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Selanjutnya masih dari chat, yaitu dari Ibu Tisna. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara bertaubat atas dosa-dosa kita di masa yang lalu, Ustaz? Yang kedua, saat saya berdoa kepada Allah SWT, ada yang langsung dikabulkan, namun ada juga yang belum dikabulkan. Apakah ada yang salah dengan doa-doa saya, ya Ustadz, atau apa penyebabnya? Nah, pertanyaan ini juga paralel dengan Ibu Maria Ulfa tentang doa juga. Salah satu sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Pengasih, jika doa kita tidak dikabulkan, apakah karena kita terlalu banyak dosa, Ustadz? Bagaimana caranya agar doa-doa kita segera terkabul? Terima kasih, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, Imam Al-Ghazali menuntun tentang langkah-langkah bertaubat. Yang pertama adalah ditumbuhkannya rasa penyesalan. Jadi bangkitkan rasa penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang salah. Kemudian diiringi dengan 3 rukun.
Ya, rukun pertama bil lisan, ya, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ada lafaz. Jadi tidak ada kalimat lain untuk bertaubat itu selain daripada istighfar. Jadi ibu bisa menggunakan kalimat istighfar yang biasa, dan sangat baik kalau menggunakan kalimat sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang pertama. Baru yang kedua, ya, taubat itu ditasydidkan di dalam hati. Jadi setelah dia dilafazkan, diturunkan di dalam hati. Ya Allah, hamba bertaubat kepadamu atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah hamba lakukan, dan hamba berjanji di hadapanmu ya Allah, bahwa hamba tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa-dosa tersebut. Jadi ada tasydid. Baru yang ketiga, bil af'al, dibuktikan dengan anggota tubuh bahwa kita bertaubat itu diiringi dengan perbuatan amal soleh, salat, saum, zakat, atau sedekah dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan. Adapun diiringi dengan salat taubat, ini ikhtilaf. Ya, ada yang menerima taubat itu diiringi dengan mandi dan sholat taubat. Bagi yang ingin melakukan untuk taukid, untuk memperkuat, silakan. Tetapi tanpa itu pun sebenarnya 3 yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali itu sudah memadai. Ya, di lisan, di qalbu, kemudian di perbuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Rashid tadi apa pertanyaannya? Saya lupa, tidak mencatat. Oh, doa ya, doa ya. Ya sudah paham. Baik. Doa diperintahkan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan itu hak hamba. Ya. Hak seorang hamba untuk memohon kepada Allah. Tetapi di samping kewajiban dan hak seseorang hamba untuk berdoa, tetapi ada juga hak Allah. Nah, ini perlu dipahami. Hak Allah itu boleh dibilang prerogatifnya Allah. Allah yang maha mengabulkan. Tetapi berdasarkan ayat-ayatnya, ada satu kepastian ketika kita berdoa, Allah akan mengijabah. Cuma saya ingin kritik sedikit. Janganlah doa yang kita mohonkan itu, menurut kita, pengkabulannya. Nah, coba kita mulai, kita berdoa saja kepada Allah, tapi hak untuk mengabulkannya itu adalah hak Allah. Ya. Contoh, ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya doa terus ini Pak Ustadz, tapi nasib tidak berubah. Karena hasanah di sini dalam perspektif dia adalah kekayaan, jabatan, pangkat. Itu dalam perspektif dia yang dikatakan hasanah itu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat sudah banyak dan sudah lama Allah mengabulkan hasanah yang kita mohon. Kita sehat, kita diberi karunia berupa anak, cucu, ya, kita diberikan kebahagiaan, kita diberikan kesempatan beribadah. Anak-anak kita tidak terjerumus kepada praktek pergaulan bebas dan narkoba. Ya, itu sebenarnya hasanah. Tetapi karena perspektif hasanah yang kita bangun dalam mindset kita, hasanah itu adalah kekayaan dan uang, maka ketika belum tercapai kita mengatakan saya sudah capek berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persepsi dan mindset kita yang kita luruskan. Jadi sebenarnya kalau kita persepsikan
apa yang kita mohonkan kepada Allah itu dalam bentuk yang non-materi, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah. Maka orang yang menganggap belum dikabulkan itu mindsetnya tentang doa itu yang perlu diperbaiki. Yang kedua, betul, ada kalanya Allah mengijabah doa seorang hamba langsung di dunia. Tetapi ada yang ditangguhkan di akhirat. Nah, jadi kita anggap saja apa-apa yang sudah kita terima di dunia itu merupakan diijabah Allah di dunia. Tetapi kita punya pengharapan apa yang belum dikabulkan di dunia, kita masih punya pengharapan bahwa Allah menunda untuk dikabulkan kelak di akhirat. Baru yang ketiga, Allah Maha Tahu bahwa apa yang dikabulkan Allah di dunia ini yang pantas untuk kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya Allah Maha Tahu, Allah tidak mengabulkan apa yang kita pinta di dunia ini karena Allah tahu itu tidak pantas buat kita. Ala kulli hal, kalau segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang menyebabkan kita kecewa, sekalipun doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang pantas untuk kita sekarang dan ada yang tidak pantas berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu persepsi kita tentang doa. Oleh karena itu kita fokus saja bahwa ada perintah kepada Allah dari Allah untuk berdoa, kita berdoa saja. Cara Allah untuk mengabulkannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang ketiga, apakah salah satu jawaban ketika doa seseorang itu tidak makbul karena banyaknya dosa dan kesalahan? Berdasarkan hadis Nabi ya. Ketika hadis tentang seseorang yang mengucapkan lafaz-lafaz di dalam ibadah haji dan umrah. Labbaik, la labbaik. Langsung dijawab Allah. Allahumma labbaik, la labbaik. Nah, dalam hadis diketahui kenapa ditolak. Karena pakaiannya diperoleh dari yang haram, makan dan minumnya membentuk darah daging yang haram, sehingga dimensi doanya pun tidak masuk dalam tidak masuk dalam passwordnya Allah. Nah, oleh karena itu disyaratkan oleh para ulama sebelum kita berdoa sebenarnya kita bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dosa-dosa dan kesalahan kita, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tertarik ini bahwa salah satu penyebab dosa itu atau penyebab kita mendapat musibah itu karena di belakang kita banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Itu oleh sebab itu para ulama dan para sahabat Nabi banyak sekali meneteskan air mata sebelum berdoa. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Mirwan ya, Pak Mirwan. Assalamualaikum Pak Mirwan. Silakan Pak Mirwan, tadi sudah resen. Bertanya langsung. Di unmute Pak Mirwan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mirwan. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz katakan bahwa radikalisme itu tidak ada dalam istilah Islam. Ya. Nah, yang terjadi saat ini justru Menteri Agama kita, pemerintah kita selalu mengatakan umat Islam itulah yang radikal. Nah, kira-kira gimana mengatasinya itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mirwan. Perspektif Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul, subhanallah, tidak ada yang mengajarkan praktek radikalisme seperti yang kita kenal
di kalangan ISIS. Seperti praktek-praktek radikalisme yang dipakai oleh teman-teman yang menamakan dirinya sebagai pejuang Islam melalui aktivitas bom atau apa itu namanya, terorisme. Ya. Harus kita pisahkan antara teks ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, begitupun semua teks-teks agama, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, maka tidak akan ada yang mengajarkan radikalisme dalam perspektif kekerasan yang kita sebutkan tadi. Ya. Namun, proses sejarah diawali dari kaum Khawarij yang tidak puas atas keputusan politik yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka menempuh jalur kekerasan. Kalau boleh saya katakan, inilah awal dari radikalisme di dalam Islam yang tercatat dalam sejarah. Supaya seimbang, saya juga mengatakan gerakan Syiah oleh tokohnya yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani, itu juga di masa Umayyah, itu juga merupakan gerakan radikalisme dalam Islam. Tapi sayangnya, Khawarij sering disebut, tapi Syiah jarang disebut. Saya buktikan, salah satu doktrin Syiah itu adalah harus mengimani kepada imam yang 12, yang status imam itu maksum, tidak berdosa. Siapa yang tidak mengimami itu, maka dia kafir. Itu radikal. Yeah. Yang kedua, puncak daripada cita-cita Syiah itu adalah imamah. Imamah itu diperoleh dengan cara kudeta. Maka di mana ada Syiah biasanya berujung kudeta. Itu adalah radikal, tapi tidak banyak orang yang mempersoalkan itu. Kenapa radikal itu selalu dialamatkan kepada Khawarij yang relatif adalah Sunni. Ya. Jadi pengalaman sejarah menunjukkan orang-orang yang tidak puas, maka itu akan mendorong dirinya untuk melakukan tindakan radikal. Saya ambil contoh yang kontemporer. Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tindakan radikalnya bukan dalam bentuk seperti pengkhianatan G30 SPKI, bukan. Tapi tindakan radikalis kawan-kawan HTI ini, mohon maaf, mencita-citakan menghilangkan negara bangsa dalam bentuk dasar negara Pancasila untuk diganti dengan model negara khilafah yang berdasarkan syariat Islam. Nah, di situ letak radikalnya. Tapi kalau dalam sisi pendidikan dan dakwahnya, karena dia berada fase awal, itu tidak terlihat. Nah, poin Pak Mirwan saya sangat menarik. Mengapa kalimat fundamental dan radikal ini secara serampangan dipakai oleh pemerintah kepada umat Islam? Ini yang menjadi titik persoalan. Jadi saya mohon maaf secara gamblang mengatakan ini sebenarnya digunakan semua oleh kekuatan-kekuatan politik dimanapun. Jika ada yang ingin mengganggu mereka dalam aspek ekonomi dan politik, saya ulangi, kalau ada satu pemerintahan yang sah, tetapi ada sempalan dalam bidang ekonomi dan politik, itu yang paling jelas, maka itu dianggap sebagai gerakan yang membahayakan. Ya, gerakan ekonomi itu masuknya nanti ekonomi syariah. Gerakan politik itu nanti masuknya dalam aspek politik Islam. Nah, jadi karena dua hal ini dianggap mengganggu, maka pemerintah meluncurkan program untuk melakukan tindakan preventif dan tindakan kalau perlu pemberangusan. Jadi hemat saya, terminologi radikal ini hanya dipakai dalam bentuk sementara waktu oleh sebuah rezim yang sedang berkuasa.
Dulu zaman Pak Harto juga berlaku. Ingat nggak peristiwa Tanjung Priok? Iya. Amir Biki yang tertembak. Itu sama. Nah, itu juga dianggap tindakan radikal. Oleh karena itu, kita membangun masyarakat kita agar tidak bersinggungan dengan masalah itu. Tetapi kalau masalah tauhid dan ibadah, mustahil kita tidak radikal. Iya. Kalau kita tidak radikal dalam aspek tauhid dan ibadah, maka kita tidak menjadi orang yang beragama secara benar. Iya. Makasih Pak Mirwan. Ya, terima kasih. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan. 10 menit lagi Ustaz ya. Ada beberapa Ya. pertanyaan di chat. Tafadhal masykur. Dari Adam Yanuar. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya dari Adam. Ya. Tentang makna toleransi, sering kita digembor-gemborkan toleransi dengan keyakinan agama lain. Tetapi kita sering tidak toleransi dengan sesama muslim hanya karena berbeda mazhab. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, ini satu pertanyaan yang sangat super sekali. Orang yang berkasih sayang kepada sesama mukmin itu diperintahkan. Asyidda'u 'alal kuffari ruhamma'u bainahum. Tapi prakteknya menurut pengamatan Adam justru terbalik. Pengajian Islam dibubarkan. Kemudian upacara di gereja dijaga. Ini yang kebablasan, ini yang tidak benar. Kemudian umat Islam bertikai, tapi acara ritual liturgi Natal di gereja baca salawat. Ini sebenarnya yang kita katakan itu tidak benar. Dalilnya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi akhi Adam, ini ayat ini dipegang baik-baik dalam rangka toleransi yang benar. Itulah toleransi yang diajarkan oleh agama. Selain daripada itu, toleransinya pasti menyimpang. Ya. Kemudian, pertanyaannya bagus sekali. Kita seharusnya tidak dikotak-kotakkan karena perbedaan mazhab. Karena mazhab itu cara kita belajar untuk mendapatkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulangi, kita semestinya tidak dikotak-kotakkan dengan perbedaan mazhab. Karena mazhab merupakan sarana atau jalan bagi kita untuk menempuh ajaran Islam itu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi orang kadang-kadang salah paham. Pandangan saya Al-Quran dan Sunnah, Anda kan pandangannya mazhab. Ini aneh ini. Kami ngajinya Quran dan Sunnah, kalian kan ngajinya mazhab. Ini aneh. Sebenarnya ajaran Islam itu urutannya seperti ini. Al-Quran turun ke As-Sunnah, kemudian diturunkan lagi kepada para sahabat, dari sahabat turun kepada generasi tabi'in, dari tabi'in diturunkan ke generasi atba'ut tabi'in, itulah yang diwarisi secara terus-menerus sampai kepada jenjang kita sekarang. Jadi sebenarnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan para imam-imam yang lain, itu sebenarnya adalah guru kita, imam kita, bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kalau sama-sama mengarahkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, semua pendapat 4 mazhab itu kita tampung, kita pelajari, kita pahami, karena
seluruh mazhab itu akan mengantarkan kita paham apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Emang bisa kita belajar Islam langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena memang kita tidak bisa langsung, karena Al-Quran itu begitu luas, Sunnah Rasulullah itu begitu luas, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diwarisi ulama-ulama mujtahid yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa saling tasamuh dan saling menghormati setiap saudara kita yang belajar dari 4 mazhab yang berbeda tersebut. Itu. Jadi sebenarnya bukan untuk dipertentangkan, ya, tetapi untuk sama-sama kita memahami ajaran Al-Quran berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ulama mujtahid. Cuma di dalam beragama ini bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi watak manusia yang belajar agama itu yang kadangkala memang sudah terbentuk. Apa yang saya maksud watak? Orang diajar Al-Quran dan Sunnah, kalau memang temperamennya keras dan tidak berubah, ya tetap saja keras. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang tidak keras pun di bahasan dia menjadi keras. Kemudian di sepanjang sejarah Islam ada fase di mana kegiatan ijtihad sudah mulai berkurang, maka muncullah ulama-ulama yang mempelajari Islam melalui mazhab tertentu karena sesuatu dan lain hal. Ya, ada di antara ulama-ulama tersebut yang memiliki fanatisme yang sangat tinggi terhadap mazhab yang dipelajarinya. Ya, itulah yang menyebabkan timbulnya fanatisme mazhab. Jadi bukan salah mazhabnya, tetapi kesalahannya ada dari orang-orang yang mempelajari agama Islam lewat mazhab tersebut, menumbuhkan fanatisme yang berlebihan. Yang tidak boleh. Oleh karena itu kita simpulkan, karena memang saudara-saudara kita yang dari berbagai mazhab itu tujuannya adalah untuk sampai kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sikap yang kita bangun adalah tasamuh, saling menghormati, dan saling menyayangi, mencari titik persamaan, dan kalaupun ada perbedaan, perbedaan-perbedaan itu tidak sampai mengantarkan kita ke neraka. Saya ulangi, kalaupun ada titik perbedaan di antara ulama mujtahid itu yang kita ikuti, perbedaan-perbedaan itu pada tingkat furu'iyah, perbedaan itu tidak akan mengantarkan kita ke neraka dan tidak mengantarkan kita pada dosa. Jadi untuk apa kita terlalu berdebat? Maka kita bersyukur setiap karya monumental dari 4 ulama mujtahid itu kita persepsikan adalah mengantarkan kita untuk sampai kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, karena tidak mungkin kita langsung masuk ke Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui perantaraan para ulama-ulama, termasuk ulama mujtahid. Terima kasih. Baik Ustadz, syukron. Masih ada waktu sedikit. Pertanyaan Pamungkas Ustadz ya, terakhir. Silakan Pak Edi Sulaksono untuk bertanya secara langsung. Udah saya tulis suruh nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Pak Syahid, terima kasih. Ya, ini sebenarnya tentang itu ya Pak, bahwa nasib kita atau apapun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz ya. Ya. Nah, tertulis di sana. Terus kemudian apakah tulisan-tulisan itu bisa dikoreksi apa tidak ya Pak Ustadz, dengan doa yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, misalnya saja, contoh saja, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di usia yang seperti ini diberikan kesempatan untuk bisa mengentaskan anak-anak terlebih dahulu sebelum kematian menjemput kita, begitu.
Nah, sebenarnya sudah tertulis di sana, kematian itu kapan terjadi kita nggak tahu kan, tapi bisa nggak dengan doa itu bisa dikoreksi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Luar biasa, ini pertanyaannya menyangkut akidah tauhid. Iya Ya. betul. Satu, saya bacakan surah Al-Hadid, surah yang ke-57, di ayat 22 dan 23. Mudah-mudahan Pak Edi bisa memaknai apa sebenarnya yang dikatakan Lauhil Mahfuz itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah apa tak? Tadi Pak Ustadz? Al-Hadid, Al-Hadid. ayat surat 57 ayat 22. Baik, terima kasih. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat 22, ayat 23, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Mungkin maknanya nanti Pak Edi bisa baca sendiri. Nah, Ya. keyakinan kita tentang takdir Allah baik dan buruk itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz, merupakan keyakinan yang memang sudah diajarkan sejak zaman Rasul dan para sahabat, dan itu merupakan keyakinan kita yang sudah final. Anehnya, tulisan-tulisan itu sudah termaktub, tetapi kok seakan-akan Al-Quran menyuruh kita untuk mengoreksi itu. Misalnya, ud'uni astajib lakum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini kan seolah-olah diperintahkan manusia, kamu koreksi itu jika kamu mau dengan cara berdoa. Gitu. Iya. Baik, Pak Ustadz. Kemudian Amin. hadis Nabi, jadi Al-Quran. Ini hadis Nabi yang enggak suruh minta dikoreksi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya bala atau kerasnya bala. Bala itu sudah keras, tapi diminta untuk dihindarkan. Kalau itu boleh nggak dikoreksi? Ya Allah, aku memohon berlindung kepadamu dari kerasnya bala. Perlindungan itu sebenarnya mengoreksi. Ya. Wadarakis syaqa, ya Allah, hindarkanlah aku dari kesulitan hidup. Loh, kalau kesulitan hidup itu sudah dicatat, kok disuruh koreksi? Ya, justru itu. Ya, ketiga, wasu'il qada, takdir yang buruk. Kalau sudah takdir buruk, kok diminta dihindarkan? Kemudian yang keempat, wasyamatatil a'da, dari cercaan dan cacian musuh-musuh Islam. Dari Al-Quran dan hadis ini membenarkan pendapat Pak Edi bahwa sesungguhnya takdir itu bisa dikoreksi dan bisa diubah sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Syaratnya Pak Ustadz? Saya beri contoh dulu. Ada nggak contohnya bahwa takdir itu bisa berubah? Ada. Itu terjadi pada seorang sahabat Nabi, sudah pernah saya sampaikan dalam kajian ini, yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik didoakan Nabi, ya Allah panjangkanlah umurnya, banyakkanlah anaknya, banyakkanlah rezekinya. 80% doa Nabi dikabulkan Allah untuk Anas bin Malik. Anas bin Malik kaya, Anas bin Malik anaknya banyak, Anas bin Malik umurnya 90 tahun. Jadi caranya Pak Edi, betul-betul doa, lagi-lagi doa, dan doa.
Baru untuk ikhtiarnya tentu hak kita manusia. Jadi kalau Pak Edi mengatakan, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan dulu anak-anak ini sebelum aku menghadapmu. Silakan berdoa dan itu ada syariatnya dan itu dibolehkan. Kemudian berikutnya lagi ya tentang mengubah takdir ini dengan doa, ya. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada hamba untuk bertaubat sebelum hamba wafat. Itu ada doanya sebetulnya. Jadi ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Itu semuanya dengan doa. Yang sungguh-sungguh tempatnya di sepertiga malam, di saat orang tertidur, kita bermunajat, kalau perlu dengan meneteskan air mata. Yang kedua, dilakukan walaupun sederhana, kecil dan singkat, tetapi terus-menerus. Syarat ketiga, diiringi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih sekali Pak Ustadz. Baik. Mudah-mudahan demikian terjadi. Ya, kita harus yakin, Pak. Harus yakin. Ya, baik. Terima kasih. Satu-satunya jalan, Bu. Ya, sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Said. Sudah cukup Pak Edi ya? Cukup. Baik, karena waktu sudah habis, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis, kita tutup. Kita mohonkan minta pada Ustadz untuk menutup kajian kita pada hari ini dengan doa. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Gerakkanlah hati kami agar kami menyadari betapa sesungguhnya luasnya kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Maafkanlah kami manakala Engkau telah memberikan cucuran rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta rizki. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kami masih melalaikan beribadah kepadamu ya Allah. Bukakan kiranya pintu taubat kepada kami. Ampuni kiranya dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Baikkan kiranya kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, anak cucu kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, kiranya kepada Engkaulah kami berserah diri atas segala problema dan masalah yang kami hadapi. Karena tidak ada daya dan kekuatan dari kami. Hanya Engkaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan Maha tahu apa yang harus kami lakukan atas ridha-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada host, Akhi Syahidin, seluruh pendukung Majelis Taklim Pejuang Subuh yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Semoga sedikit ilmu ini memberikan keberkahan kepada kita dan kita tetap senantiasa istiqomah dalam ikatan cinta dan kasih sayang atas dasar persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Amin. Dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan kita semua. Kepada guru kita kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira.
Lebih kurangnya mohon maaf, dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mohon maaf karena waktu telah habis. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Yakub. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yakub. Terima kasih banyak. Terima kasih Luar biasa Ustaz. Terima kasih.